pemimpin aja Sani Suci yang Didiang dan Jiro Mampu, pengurus lembaga keagamaan Hindu di tingkat provinsi Samian, pengurus Banjar Sindu Merdu Kota Kendari, pengurus lembaga keagamaan Hindu tingkat Kota Kendari, umat Hindu, para pemedak, Angayu bahagia pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, bisa berkumpul di Pura Penataran Agung Jagadite Kota Kendari untuk mengikuti persembahyangan bersama film Sasih Karo tanggal 26 Agustus 2022. Hari ini Tiang hanya ingin menyampaikan tema tentang pelionin bersyukur. Perbanyak bersyukur. Kenapa dia ingin ambil tema peniki? Sederhana sebenarnya. Banyak di antara kita yang ternyata memiliki rasa kurang bersyukur dengan hidupnya. Banyak di antara kita memiliki rasa atau keinginan yang terlalu besar dan melupakan apa yang sudah dia dapatkan selama ini yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Rasa syukur itu adalah hal yang sederhana. Rasa syukur itu jika bisa diciptakan, jika bisa kita ciptakan dalam hati kita, maka rasa syukur itu akan menyebabkan sebuah rasa keikhlasan dalam diri. Dari rasa keikhlasan itu maka akan muncul sebuah rasa yang terbaru lagi, yaitu rasa bahagia. Bapak Ibu, Sami, adik-adik, senang nggak bahagia? Senang bahagia? Senang dong, bahagia, 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 bahagia untuk sederhana yang raga mampu bersyukur. Demikian lagu Bali menyampaikan kepada kita. Kalau yang senang dengan lagu Bali dari Leong Sinatra, bahagia itu sederhana jika kita mampu mengerti, jika kita mampu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Nah, liu memang zaman jani tidak bisa bersyukur. Coba kita melirik. Ibu-ibu bersyukur nggak dengan dirinya sendiri? Bersyukur nggak dengan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada ibu-ibu? Bersyukur nggak? Bajang-bajang? Bersyukur? Kalau bersyukur kemudian alisnya kuris. Kenapa alisnya dikuris? Kalau bersyukur kenapa rambutnya dicat? Misi gading, misi gadang, cara bunglon. Kalau bersyukur kukunya kenapa harus dilancip-lancipkan? Kenapa harus dipedaki penuh? Karena wanita memang kodratnya demikian, ya. Diciptakan istimewa dan penuh dengan rahasia. Jadi tidak usah ditanyakan itu. Karena akan jadi bumerang pada laki-laki kalau menanyakan itu. Intinya karena man rezeki lebih bisa mempersolek diri, mencantikkan diri agar suaminya betah di rumah, maka ibu-ibunya berias. Nah, artinya ibu-ibu juga bersyukur karena mendapatkan rezeki lebih untuk bisa merias diri, tampil lebih cantik di depan pasangannya, sehingga bapak-bapaknya dan matanya nyeledet. Karena kita sudah tahu laki-laki itu kalahnya di mata, Bapak Ibu. Wanita itu kalahnya di telinga. Peleh ningah munyi di sepisaga bisa dari celaka. Munyi gemel dari duang gemel. Kalau laki-laki kalahnya dia di mata. Nolnya bedek set. Loh. Ya, mobil baru bukan yang lain ya. Mobil baru. Loh. Bapak Ibu saran-saran ya. Ton panjang dia akan menyampaikan. Ada beberapa hal yang ingin yang sampaikan terkait bersyukur niki. Apa yang bisa disampaikan kita lakukan untuk
mensyukuri sesuatu. Hal kecil apa? Yang pertama, dengan mengucapkan kata astung kare. Dengan mengucap kata awi kena mastu. Dengan mengucap kata swaha. 3 kata ini adalah mantra Bapak Ibu, adik-adik. 3 kata ini adalah mantra. Astung kare, sering Anda mengucapkan itu? Tahu artinya apa? Astung kare itu artinya mencakupkan tangan, memuja ke atas, mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya ketika Bapak Ibu mendapatkan rezeki, man jadi misalnya ada ngojek nih, nge-grab misalnya, hal kecil yang ambil contoh, nge-grab, keliling sana ke sini mendapatkan sebuah pelanggan dan pelanggan ngabo misalnya go grab go food bawa, terus kita dikasih tip yang harusnya kita mendapatkan ongkos hanya 10.000, karena kebaikan layanan kita diberikan tip 20.000 misalnya secara cash. Ketika mengambil uang itu apa yang kita sampaikan dalam hati kita? Astuka suksema ya. Hal kecil angayu bahagia kita dapat rezeki. Hal kecil seperti ini 2.000 astuka rezeki. Kemudian misalnya contoh yang besar, Bapak Ibu megaya di kantor kejaksaan misalnya atau di pengadilan, dapat kasus, boleh rezeki nih. Setelah memenangkan kasus misalnya atau menyelesaikan kasus, dapat honor dari sana. Dapat honor berapa misalnya? 400.000. Jadi ketua panitianya, ketua kasusnya jadi ketua panitia dapat 400.000, sekretaris anggota dapat 300.000. Biasanya begitu ya SBM-nya, standar biaya masukannya begitu. Dapat sekian. Apa yang kita ucapkan? Astuka. Suksema yang widi. Kemudian kata awi kena mastu, apa artinya? Semoga tiada halangan. Ketika kapan Bapak Ibu mengucapkan awi kena mastu? Yan bin mani mulai kampung nah. Bapak ada panen ada bahas. Nah setungkare Bapak mahan rezeki. Mulai nah bin mani. Jawab kita awi kena mastu Pak. Semoga tiada halangan. Nah, ben mani mulai man rezeki. Itu termasuk rasa syukur kita. Kemudian yang terakhir kata mantra swaha. Apa artinya? Semoga terjadi demikian adanya. Nah, man jani raga rezeki 20.000 nyenawang kulian 20.000 ini. Siapa tahu dari 20.000 ini saya akan pakai berusaha membeli sesuatu, kemudian dijual bisa bertambah lagi dan saya bisa tambah besar. Dari 20.000 bisa di 200.000, dari 200.000 bisa jadi 2 juta ke depannya. Nah, swaha. Semoga terjadi demikian. Kita mendoakan diri kita dan kita bersyukur. Itu yang pertama, mengucapkan kata astungkare, awi ginamastu dan swaha. Yang kedua, untuk kita bisa bersyukur dalam diri, kurangilah melihat ke atas. Adi jeke yening majalang bedekang jenole meneng apang batis sising ketanjung. Pernah dengar lagu itu? Anak Agung Warga Sidat. Hai, kurangilah engkau melihat ke atas apabila engkau berjalan, karena jika engkau berjalan hanya melihat ke atas, kakimu bisa tersandung. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjalani bahtera kehidupan ini, kita menjalani swadharma kita di dunia ini, menjalankan karma wasana kita di dunia ini,
kita harus berjalan melihat ke depan, melihat ke atas, melihat ke bawah. Tidak hanya melihat ke atas. Dalam artian apa? De ane luwung doen toleh. Jangan melihat yang baik-baik saja. Jangan melihat yang sudah kaya. Jangan melihat yang sudah glowing. Lihat juga yang kucel dan hitam. Karena dari glowing itu ada proses kucel, hitam, dekil daki untuk menjadi glowing. Dari orang kaya itu ada sebuah proses yang dialami dari miskin, dari tertatih-tatih, hujanan, kebos dingin, batuk pilek, sampai dia menjadi pengusaha besar. Jadi janganlah melihat ke atas terus. Don oleh menek doen, oleh masih aneh betul. Agar kita tidak tersandung. Yang ketiga, biasakanlah mengucapkan 3 kata sakti ini untuk kita bisa selalu bersyukur. Yang pertama apa? Tolong. Yang kedua? Apa? Maaf. Yang ketiga? Terima kasih. Terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Jika melakukan sesuatu, kita sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Maka 3 kata ini wajib selalu kita ungkapkan. Maaf, bisa minta tolong? Bantu angkatkan saya pasir ini. Setelah kita dibantu, kita bilang terima kasih. Semua. Hal kecil ini sering kita lupakan. Apalagi Bapak Ibu subuh tadi bos. Saja saya. Pak Man, kita Pak Man. Pak Man tadi bos gitu ngelah. Ini Pak Man. Bapaknya Dian punya anggota sampai 30-40 orang. Ode, kau ambil ini. Setelah diambil jangan lupa ucapkan terima kasih Om. Terima kasihnya kalau bos itu pasti gajinya transfernya aman di awal bulan. Jadi 3 kata ini, tolong, maaf, terima kasih. 3 hal yang sering kita lupakan. Ayo kita sering gemakan agar hidup kita selalu bermakna. Hidup kita selalu ringan rasanya menjalankan. Sing berat asana hidup nih Bapak Ibu. Kewah asana hidupnya ben. Batak ucapan maaf, tolong, ajak terima kasih ben kewah. Nah. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu cara kita untuk bersyukur, yaitu berhentilah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kapan kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, tiada kecukupan bagi diri kita, Bapak Ibu. Tidak ada kecukupan bagi diri kita. Jekwangan kan terus, saya ada rasa syukur rasa hidup itu. Iya bareng-bareng ajak trans tahun 68 mai ke Sulawesi Tenggara. Man lahan 2 hektar patuh, umah patuh, doman trans patuh. Cak iyo jani subung lah terak nanam, irago palungan berak sing lah. Kengken caranya rago pangidang ke gitu. Kengken caranya. Selalu kita berpikir begitu, membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat orang lain begitu. Yo seger, raga digelam. Kenapa dia selalu sehat, saya selalu sakit? Misalnya niki jero mangku, sami niki pada jero mangku A, jero mangku B. Adi mangku A liusan man sesari di. Raga di bede. Kenton misalnya contoh nih gini. Adi liu manjob ngantap adi raga bede adi. Jangan. Kita harus bersyukur. Patokin Bapak Ibu menjadi pemborong misalnya Pak Nyoman. Ijen adi liusan man borongan adi. Dini ditu man borongan. Iraku adi man wah besek doen adi. Nah, seperti itu misalnya.
Kurangi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, satu lagi yang terakhir lagi, yaitu kuasailah sifat iri hati di dalam diri kita. Iri hati dengki. Dalam Sarah Samuscaya Sloka 88 sampai 91, di situ disampaikan terkait bahayanya sifat iri hati itu. Seseorang yang memiliki sifat iri hati, dia akan dijauhkan dari rezeki. Dia akan dijauhkan dari teman, persahabatan. Dia akan dijauhkan dari relasi-relasinya. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Karena iri hati itu adalah api yang menyekam di dalam diri kita. Jika sifat iri hati itu bisa Bapak Ibu padamkan, maka niscaya Bapak Ibu adalah menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur. Penuh dengan rasa syukur. Dengan Bapak Ibu Sami memiliki rasa syukur yang kuat, maka Bapak Ibu akan memiliki keikhlasan yang luar biasa. Dengan Bapak Ibu memiliki keikhlasan yang luar biasa, maka bahagialah yang akan kita temui. Apapun yang kita terima, apapun yang sudah ada dalam diri kita ini, kita syukuri. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini terlahir utuh. Lah sirah, lah kuping, lah mata, lah hidung, punya mulut yang baik, punya tangan, punya kaki. Bayangkan ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dari lahir, dia memiliki keterbatasan atau disebut dengan difabel. Singlah kopeng ngasih bapak cumi, singlah lima, singlah batis, tapi dia masih memiliki semangat untuk hidup. Masih dia bisa mengusahakan dirinya untuk bersyukur dengan apa yang sudah diberikan dan berusaha menghidupi dirinya. Kalau Bapak Ibu misalnya sering di lampu merah PLN melihat penjual tisu, mohon maaf dia difabel, tapi dia berusaha dalam hidupnya. Dia bekerja dengan menjual tisu, menjual opak-opak, keripik ketela itu. Dia bisa menghidupi dirinya. Dia bisa selalu tersenyum mengetuk pintu kaca mobil yang akan disodori tisu. Tok, tok. Dia bisa selalu tersenyum begitu, walaupun dia dalam keterbatasan. Bayangkan kita yang sudah diberikan organ tubuh lengkap ini, betapa bersyukurnya kita. Dia terus mengeluh, aduh bertaruh adik ini yang gelap, terus aduh bertaruh adik cek mana rezeki ya, aduh bertaruh adik cek uyak utang yang hidup yang dot sing lautan dan utang. Intinya kita harus bersyukur. Bersyukur kita sudah diberikan kesehatan. Kesehatan itu terutama harta yang paling penting Bapak Ibu. Karena apa? Dengan kesehatan Bapak Ibu ngidang ngalih gahe, ngidang kemumai. Itulah yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa yang sampaikan. Kelungkung Semarepura, Pirang Langkung, yang Nunas Ampura, dan mungkin tadi ada pantunnya Pak Made. Harusnya tadi yang keluarkan juga pantun karena mirip-mirip, jadi yang batalkan gitu. Beli sarimi sambil nobar rahjang wengi, apa kabar? Makan tomat campur udang. Ayo semangat kita sembahyang. Sinap titiang untuk para Santi. Om Santi.